energi nasional. Jadi dengan kompleksitas perkembangan geopolitik yang sangat dinamis ini, tentu yang diperlukan itu adalah modernisasi alutsista itu menjadi utama. Dan itu agenda kami selain isu-isu pertahanan lainnya, bahwa memang kondisi pesawat-pesawat tempur kita itu perlu pembaharuan. Dan kalau kita mau pesan alutsista, katakanlah itu pesawat tempur, itu tidak bisa kita pesan sekarang Langsung tahun datang. depan ada gitu. Dan Itu bisa ketemu pesannya itu backlog juga memakan tuh, Bu, ya? waktu yang lama ya. Oke. Nggak bisa kayak kita beli alutsista seperti kita mau beli baju di toko atau kita ke grocery, itu nggak bisa, Mas. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bersama saya Nur Hidayat Nasution. Hari ini kita akan membahas salah satu isu utama dalam pembangunan pertahanan nasional, yaitu anggaran pertahanan. Di tengah meningkatnya kebutuhan modernisasi pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pengadaan alutsista, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, hingga kesiapan operasional dalam menghadapi ancaman terus berkembang. Anggaran pertahanan menjadi perhatian yang semakin penting. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, muncul pertanyaan mendasar dari publik. Bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran pertahanan dikelola secara efektif, transparan dan akuntabel, tanpa mengurangi kesiapan serta kekuatan pertahanan negara? Untuk membahas isu ini, telah hadir bersama kita Ibu Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan intelijen. Ia dikenal aktif dalam berbagai pembahasan strategis terkait kebijakan pertahanan nasional, pengawasan anggaran negara, modernisasi alutsista, hingga penguatan tata kelola sektor pertahanan yang lebih akuntabel dan adaptif terhadap tantangan geopolitik saat ini. Sebagai bagian dari Komisi 1 DPR RI, ia juga terlibat dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran terhadap institusi pertahanan dan keamanan nasional. Selamat datang, anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Amelia Anggraini. Selamat datang, Bu. Thank you, Mas. Terima kasih sudah Thank berkenan you for mampir having me here. Yes. Terima kasih sudah datang di Defense Talk. Dengar-dengar abis ketemu dengan Dubes Qatar ya, Bu ya? Courtesy call dengan Dubes Qatar ya? Ya, seperti biasa courtesy call ini kan adalah agenda rutinnya Komisi 1, di mana kami menerima kunjungan dari negara-negara sahabat yang diwakili oleh para ambasadornya. Dan kebetulan kemarin itu Qatar dengan ambasador yang baru, karena sebelumnya sudah pulang ke negaranya, sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi memperkenalkan diri dan juga tentunya bagaimana Parlemen Qatar dan Parlemen Indonesia yang tergabung dalam GKSB ini juga kedepannya bisa menjalin dan memperkuat kerjasama yang sudah ada selama ini. Bu, aku mau nanya sedikit soal apa yang sekarang menjadi concern di Komisi 1 related to defense, untuk di pertahanannya. Apa yang menjadi concern di pembahasan di Komisi 1 sekarang? Some points yang menjadi concern kita tentu saja pertama adalah modernisasi alutsista ya. Karena kita tahu bahwa alutsista ini kan kita sudah sangat usang begitu dan perlu pembaharuan gitu. Kemudian juga kita juga saat ini sedang menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik di Indo-Pasifik, kemudian juga sengketa wilayah, ada ancaman cyber, ada perang informasi, hingga potensi gangguan jalur perdagangan ya, dan juga energi nasional. Jadi dengan kompleksitas perkembangan geopolitik yang sangat dinamis ini, tentu yang diperlukan itu adalah modernisasi alutsista itu menjadi utama, dan itu agenda kami selain isu-isu pertahanan lainnya, bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan kita, isu-isu perbatasan, dan tentunya banyak hal dalam isu perkembangannya pertahanan ini menjadi sangat krusial saat ini gitu, militer dan pertahanan ini. Tapi ngomong-ngomong soal industri pertahanan nih, Bu, kita tahu bahwa industri pertahanan ini membutuhkan anggaran yang cukup besar gitu, bahkan dibilang bisa besar gitu, Bu. Nah, sampai saat ini kita tahu juga bahwa anggaran pertahanan kita belum sampai 1%. Nah, mengapa anggaran pertahanan ini menjadi krusial, Bu? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, anggaran ini menjadi sangat krusial karena lingkungan strategis kawasan kita ini berubah sangat cepat, Mas. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, isu-isu
isu-isu pertahanan ini, isu-isu kedaulatan, isu-isu pertahanan, kemudian juga konflik kawasan ini pasti akan berimplikasi kepada kedaulatan kita, begitu ya. Nah, namun persoalannya bukan semata-mata karena ancaman meningkat saja gitu ya, tapi ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu adalah masalah tadi adalah modernisasi alutsista, kemudian juga penutupan kapabilitas gap yang selama ini terjadi. Ya, jadi banyak sistem alutsista kita ini kan sudah memasuki usia tua. Sementara karakter peperangan kita ini sudah berubah. Kita ini memasuki era perang modern ya. Kalau kita lihat perang Amerika dan perang di Iran itu bagaimana itu betul-betul sudah perang teknologi gitu. Ada AI, ada drone, ada cyber warfare, ada network centric warfare, dan karena itu anggaran pertahanan ini Mas harus dipandang bukan semata beban belanja negara, tolong dicatat itu ya. Jadi tetapi adalah investasi strategis untuk menjaga kedaulatan negara, stabilitas ekonomi, posisi Indonesia dalam percaturan global, dan negara yang pertahanannya, saya tuh berpedoman pada begini Mas ya. Kalau kita pertahanan kita lemah gitu ya, akan sulit kita untuk menjaga national interest kita ke depan gitu. Jadi kita jangan melihatnya hanya semata-mata belanjanya saja, tetapi investasinya. Nah, ini yang kita harus menjadi concern kita bersama gitu ya. Jadi bukan hanya concern pemerintah, tapi concern kita bersama. Kenapa anggaran pertahanan itu naik significantly? Itu tadi. Ancamannya juga banyak. Ancamannya juga banyak. Sementara alutsista kita sudah iya betul, sudah menua gitu. Sudah tidak up to date gitu. Tapi Bu, kita butuh modernisasi alutsista betul. Ini ditunjang nggak sih dengan kondisi industri pertahanan kita? Nah, itu yang harus kita menjadi harus kita tingkatkan begitu ya, harus kita kembangkan. Jadi kita pelan-pelan juga kita harus juga punya produksi dalam negeri, industri pertahanan sendiri begitu, karena kan kita tidak mungkin terus-menerus bergantung dengan teknologi dari luar. Dari luar ya. Itu makanya ada apakah ada syarat soal TKDN itu untuk mendukung supaya industri dalam negeri kita bangkit gitu berarti? Pasti. Oke. Nah, bagaimana Ibu sebagai anggota DPR melihat trade off antara kebutuhan ideal TNI dan kemampuan fiskal negara kita, Bu? Ya. Kalau kita bicara soal kebutuhan ideal pertahanan itu ya masih memang sangat besar gitu ya. Tetapi apalagi sekarang di tengah-tengah kita sedang menghadapi masalah fiskal yang masalah fiskal begitu ya. Dan ada juga tanggung jawab pembangunan yang harus berjalan di sini ya, tanggung jawab di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan bidang kesejahteraan sosial begitu ya. Karena itu pendekatan yang kita gunakan adalah bukan kita memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, pasti akan banyak kurangnya, tapi kita harus bisa membangun skala prioritas secara bertahap gitu ya, secara realistis dan berkelanjutan. Mana yang lebih prioritas dulu? Ya, misalkan modernisasi alutsista itu kita prioritaskan dulu, gitu ya. Nah, dalam hal ini kami saya sebagai anggota DPR tentu saja mendorong agar setiap rupiah anggaran pertahanan ini itu bisa memiliki strategic value dan juga multiplier effect bagi bangsa gitu Mas. Artinya pengadaan pertahanan ini harus diarahkan bukan hanya oleh kekuatan militer semata, tetapi juga untuk mendukung transfer teknologi sebagaimana tadi, bagaimana kita bisa penguatan industri pertahanan nasional kita itu bisa terjadi begitu ya, kemudian juga pencipta lapangan kerja, kemudian juga peningkatan kapasitas SDM-nya kita gitu Mas. Itu yang jadi harus jadi concern juga gitu. Jadi keseimbangan antara security needs dan juga fiscal sustainability itu harus menjadi prinsip penting dalam pengambilan keputusan begitu, harus balance. Oke, Bu. Tadi Ibu sebut prioritas belanja pertahanan. Nah, ada framework tertentu nggak yang digunakan oleh DPR untuk menentukan prioritas ini? Apakah sebenarnya belanja pertahanan ini tuh siapa yang menentukan skala prioritasnya? Apakah dari DPR kah atau datang usulan itu dari Kementerian Pertahanan? Ya, pasti usulan itu datang dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, karena mereka yang
yang tahu secara spesifik apa yang mereka butuhkan begitu ya. Yes. Dan dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami di DPR juga melihat ada beberapa indikator utama ya Mas. Yang pertama adalah bagaimana tingkat ancaman strategis yang dihadapi kita saat ini. Ya. Nah, itu penting. Ya, itu frameworknya tuh ya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kesiapan operasional TNI. Ya. Kemudian juga ketiga, urgensi modernisasi alutsista. Nah, dasar itulah nanti yang akan kita pertimbangkan begitu dengan juga mempertimbangkan kesesuaian dengan doktrin pertahanan negara, roadmap yang dibuat oleh Kemenhan dengan 3 matranya, kemudian juga kemudian arah kebijakan nasional seperti apa begitu, kemudian juga seperti transformasi minimum essential force-nya menuju ke kekuatan pertahanan yang lebih adaptif terhadap ancaman masa depan itu seperti apa. Itu pasti kita duduk bersama tuh membicarakannya dalam setiap pembahasan anggaran. Jadi pemerintah itu sudah punya roadmap secara details ya, apa yang menjadi dia akan sudah menyusun juga apa yang masuk ke skala prioritas harus segera dipenuhi gitu, apa tahapan berikutnya apa, kemudian tahapan yang lanjutannya apa. Seperti itu. Jadi framework lain yang tidak kalah penting adalah cost benefit dan sustainability analisisnya gitu Mas. Jadi bukan sekedar kita membeli platform baru, tetapi juga kita harus memastikan kemampuan ini bisa dipelihara dan dioperasikan serta relevan dalam jangka panjang gitu. Jadi jangan bisa digunakan dalam jangka pendek, tetapi bisa digunakan dalam jangka panjang gitu. Ini ada kaitannya dengan skema offset kah? Misalnya dalam setiap pembelian alutsista ini kan ada untung ruginya tuh Bu. Apakah itu termasuk juga? Iya, itu harus jadi pertimbangan juga gitu Mas. Nah, bagaimana DPR memastikan anggaran pertahanan tetap transparan Bu dan akuntabel? Nah, kita ini kan sekali lagi kan pada fungsi budgeting dan fungsi pengawasan ini sangat penting kita memastikan bahwa akuntabilitas anggaran pertahanan ini setiap program dan pengadaan harus melalui pembahasan bersama pemerintah. Ya, ada auditnya, ada mekanisme pengawasan yang berlapis dari kita gitu ya Mas ya. Nah, Komisi 1 dalam hal ini mendorong juga tata kelola pertahanan yang semakin profesional ya, juga berbasis dengan perencanaan strategis dan juga mengedepankan good governance. Nah, ini penting. Nah, transparansi itu menjadi penting agar kepercayaan publik juga bisa terbangun begitu Mas ya. Nah, dan juga agar anggaran pertahanan ini benar-benar digunakan untuk kepentingan negara. Nah, selain itu juga pengawasan internal pemerintah dan DPR dalam hal ini juga melihat pentingnya juga peran lembaga audit gitu ya, untuk juga sebagai penguatan sistem seperti penguatan sistem digitalisasi pengadaan untuk meminimize potensi inefisiensi, misalkan ini belum efisien ini gitu, inefisiensi maupun penyimpangan. Nah, itu bentuk transparansinya, dan saya rasa pemerintah sudah mulai melakukan ini kok gitu, dan kita pada fungsi pengawasannya juga komunikasi yang terbangun cukup transparan antara pemerintah dan DPR. Berarti sinergi antara terbangun Kementerian Pertahanan dan Komisi 1 memang udah gitu ya Bu ya. Iya. Nah, gitu. Nah ini tadi kita ngomongin transparansi, terus kita tadi sempat juga ngomongin akuntabel. Nah, bagaimana dari DPR sendiri Bu menjaga keseimbangan antara, nah ini kan kadang-kadang informasi soal pertahanan itu kan rahasia gitu ya. Nah, gimana tuh menjaga kerahasiaan strategis tapi juga tetap harus transparansi karena masyarakat juga perlu tahu. Gini Mas, di dalam sektor pertahanan atau intelijen ya Mas ya, memang ada informasi yang bersifat classified gitu ya, karena ini menyangkut strategi, kemudian juga menyangkut kemampuan operasional, kemudian menyangkut keamanan negara gitu. Namun kerahasiaan tidak boleh juga dijadikan alasan untuk menghilangkan akuntabilitas. Nah, jadi karena itu harus bisa dibedakan nih Mas, harus bisa dibedakan mana informasi yang strategis dan yang wajib dirahasiakan begitu ya, dan mana aspek tata kelola yang tetap harus transparan seperti itu kepada publik. Nah, kalau kami di DPR ini pada prinsipnya sederhana ya, jadi operational secrecy itu tetap harus dijaga ya, tetapi governance transparansi juga tetap harus ada gitu. Jadi harus tidak hanya ada tetapi juga harus diperkuat. Jadi dengan cara itu
kepentingan keamanan nasional itu terlindungi tanpa mengurangi prinsip demokrasi dan pengawasan publik. Oke. Nah, Bu, ini tadi soal masalah fiskal negara kita yang mungkin terbatas untuk di pertahanan, Bu ya. Nah, sekarang kita tahu TNI kita tuh lagi banyak mendatangkan alutsista baru. Ada Brawijaya, ada Rafale, ada Falcon kemarin, Bu. Nah, apakah itu memang benar-benar efektif, Bu, menurut DPR Mas, nih? sangat efektif, Mas. Kalau Mas nanti bisa berkunjung ke lanut-lanut kita, Mas bisa lihat bahwa memang kondisi pesawat-pesawat tempur kita itu perlu pembaharuan. Dan kalau kita mau pesan alutsista, katakanlah itu pesawat tempur, itu tidak bisa kita pesan sekarang Langsung tahun datang? depan ada gitu. Dan Itu bisa ketemu pesannya itu backlog juga memakan tuh, Bu, ya? waktu yang lama ya. Oke. Nggak bisa kayak kita beli alutsista seperti kita mau beli baju di toko atau kita ke grocery, itu nggak bisa, Mas. Jadi memesan alutsista, pesawat tempur maupun juga alutsista apapun itu memerlukan waktu yang tidak cepat, gitu ya, Mas ya. Jadi apa yang dilakukan dalam hal ini modernisasi alutsista itu harus kita dukung, Mas, karena juga memang pada faktanya alutsista kita memang Butuh sudah sangat pembaruan. tua gitu Butuh dan butuh pembaruan. pembaharuan. Nah, tapi apa yang menjadi tantangan sendiri, Bu, sebenarnya? Apa yang menjadi tantangan di DPR ya dalam pengelolaan anggaran pertahanan saat ini dari sisi perencanaan, implementasi sampai pengawasan? Jadi dalam hal ini dalam penganggaran juga tadi sebagaimana saya sampaikan tadi, skala prioritas itu harus tetap membuat skala-skala prioritas dengan layer pertama, layer kedua itu juga harus sesuatu yang mandatori harus dilakukan. Oke, mandatory do. Oke, Bu. Nah, ini saat ini kita sudah ada di skala prioritas soal modernisasi alutsista, ya kan, untuk menjaga kedaulatan negara, Bu. Tapi di DPR sendiri tuh ada sempat membahas soal kesejahteraan prajurit, kah, Bu? Yang menjadi concern dari Pak Menhan sekarang juga ya. Bahkan sebelum dari Pak Menhan tuh Pak Menhannya saat Prabowo pun concernnya sama tuh, Bu. Ya. Meningkatkan kesejahteraan prajurit. Ya. Apakah ada Mas, pembicaraan ke sana? itu sudah dibicarakan dalam setiap ruang rapat dengar pendapat. Oke. Kesejahteraan prajurit. Bagaimana kita mau punya prajurit yang kuat kalau kesejahteraannya itu tidak didukung begitu ya. Saya melihat sendiri fakta di lapangan bagaimana rumah prajurit kondisinya itu sangat memprihatinkan gitu ya, Mas. Bahkan ransumnya saja, makanannya aja, mealsnya saja ini tapi sudah ada kenaikan ya, Mas ya. Itu juga harus menjadi perhatian gitu. Jadi itu juga menyangkut confidence prajurit kita loh, Mas. Gitu. Ketika mereka melakukan latihan perang dengan negara sahabat begitu, mereka membandingkan dengan meals ransum dari negara lain itu jangan sampai prajurit kita minder gitu ya. Jadi dan dari itu kan juga asupan itu kan dibutuhkan juga ya untuk kesehatan fisik prajurit kita. Jadi tidak hanya itu saja, kesejahteraan prajurit itu harus menjadi hal yang menjadi perhatian gitu ya, dan harus masuk ke dalam roadmap pemerintah, dan saya rasa itu sudah masuk ya. Tapi bagaimana kita bisa mengakalinya begitu ya, atau kita bisa mengaturnya dengan bijak supaya elemen ini juga masuk ke dalam penganggaran gitu. Kesejahteraan prajurit di tengah-tengah kondisi ekonomi global harus bagaimana tuh Menhan pinter-pinter mengaturnya gitu. Jadi semua elemen ini bisa masuk di dalam struktur penganggaran nanti gitu. Bu, aku mau tanya, tadi kita sudah ngomong alutsista. Ya, saya mau tambahkan sedikit Mas kalau boleh terkait dengan tantangan tadi ya, tantangan terbesar kita dalam pengelolaan anggaran pertahanan ini ya, dari sisi perencanaan gitu. Jadi saat ini tuh tantangannya besar sekali ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, fiskal terbatas, keadaan ekonomi, geoekonomi seperti ini gitu ya. Jadi multidimensional nih kita menghadapinya. Tapi dari sisi perencanaan, tantangan terbesar itu adalah bagaimana kita bisa menyusun strategi jangka panjang di tengah dinamika ancaman yang berubahnya sangat cepat. Ini kan sangat dinamis ya Mas ya. Tiba-tiba misalkan seperti kita lihat di perang di Iran sama perang di Amerika dan Israel. Perang dinyatakan berhenti ya. Terus tiba-tiba di Hormuz perang lagi gitu ya Mas ya, menegang lagi gitu. Jadi kembali lagi ke tadi perencanaan tadi, dari sisi implementasi tantangan utama kita itu adalah sinkronisasi antara kebutuhan operasional,
kemampuan industri pertahanan nasional dan efektivitas birokrasi pengadaan. Nah itu. Lalu sedangkan dari sisi pengawasan, tantangan kita adalah memastikan bahwa seluruh prosesnya itu bisa berjalan transparan, namun tetap menjaga aspek kerahasiaan strategis. Nah itu. Jadi perkembangan teknologi militer ini sangat cepat. Jadi itu menjadi tantangan kita sendiri, ya Mas. Kita yang cukup ketinggalan, mohon maaf gitu ya, jangan sampai kita membeli sistem yang mahal tetapi dalam beberapa tahun sudah mengalami obsolescence gitu teknologi gitu ya. Jadi beli mahal-mahal tiba-tiba teknologi baru udah ada lagi tuh yang lebih canggih gitu Mas. Nah itu jadi kita terus diperhatikan aspek itu juga gitu Mas. Tapi Bu, karena kita juga nggak mau jadi negara pembeli terus gitu. Nah harus bangkit dong industri kita kan punya Pindad, betul, kita punya ada 5 tuh Bu ya, dan perusahaan swasta lainnya gitu. Nah bagaimana DPR ini akhirnya apakah sudah ada obrolan DPR soal ya bagaimana peningkatan industri pertahanan sendiri gitu? Tentu saja sudah ada Mas ya, research ya, pengembangan research, kemudian juga bagaimana industri pertahanan nasional. Kita beberapa kali Komisi 1 melakukan kunjungan kerja langsung ke industri pertahanan nasional Mas. Itu artinya kita mempunyai atensi bagaimana industri pertahanan kita ini bisa develop ya, bisa develop. Kalau kita belajar dari negara lain, katakanlah bagaimana Iran diembargo selama 49 tahun, tetapi dia bisa memproduksi senjata rudal canggih begitu ya. Dan saya rasa industri pertahanan kita harus tidak kalah majunya gitu dengan negara-negara lain gitu ya, karena Pindad ini banyak loh Mas. Yang produksinya itu sudah dibeli oleh negara lain juga, gitu. Jadi kita harus bangga dengan produksi kita sendiri. Bagaimana sekarang kita dengan dukungan anggaran yang cukup, kemudian juga dengan pengembangan teknologi, kemudian research dan science gitu, itu sangat dibutuhkan untuk memperkuat industri pertahanan kita. Tapi Bu, apakah ada entah keluh kesah kah atau mungkin ya diskusi antara industri pertahanan dengan Komisi 1 Bu soal tantangan mereka sendiri sebenarnya, tantangan dari industri pertahanan ini untuk mendevelop atau menjual produknya gitu? Iya, tantangan itu pasti ada ya, pasti ada, dan dalam hal ini Kementerian Pertahanan sangat mensupport ke depan ini bagaimana industri pertahanan nasional kita ini bisa tumbuh kuat begitu ya. Nah di tengah-tengah juga tadi banyak hambatan, finance, ekonomi, challenge-nya juga besar begitu, tapi tidak menyurutkan semangat kita di DPR dan semangat pemerintah di Kemenhan untuk terus mengembangkan industri pertahanan kita. Kita ingin juga negara kita juga menjadi salah satu negara yang dilirik karena industri pertahanannya gitu. Jadi tidak hanya negara lain seperti Cina atau Amerika Prancis gitu ya. Tapi kita suatu saat kita harus punya industri pertahanan yang maju begitu. Oke, karena ya saya pernah dapat curhatan lah Bu ya dari salah satu industri pertahanan kita dalam negeri itu. Mereka bisa produksi produknya dia, tapi susah jualinnya. Ya, karena itu tadi Mas. Jadi karena itu susah kan jualannya juga, gitu. Itu kan juga harus dibangun dengan apa ya? Bagaimana buyernya bisa punya trust, itu kan juga harus terbukti dengan uji coba. Nah gitu, uji harus coba proven ya. Harus proven gitu. Nah itu kan it needs time dan marketing strategi juga gitu loh Mas. Jadi bagaimana bisa mengconvince negara lain buyer, untuk bisa bayar untuk bisa membeli produk pertahanan kita. Menurut Bu Amelia itu apakah kita sudah benar nih, sudah dalam track yang benar dalam membangun kekuatan pertahanan Bu, dari mulai ya anggarannya kah, dari mulai upaya modernisasi alutsistanya kah, dan upaya kesejahteraan prajuritnya, apakah kita sudah dalam track yang fit gitu? Objectively ya Mas ya, saya melihatnya kita itu sedang bergerak ke arah yang tepat ya, utamanya dalam upaya modernisasi pertahanan dan penguatan industri pertahanan nasional gitu ya, bahwa kesadaran pertahanan ini adalah bagian penting juga dari ketahanan nasional kita. Jadi kalau kesadaran nasional kita kuat, ketahanan kita juga pasti juga akan kuat gitu ya. Tapi tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang, kita harus memastikan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan ini tidak hanya kuat secara simbolik gitu ya, tetapi benar-benar memiliki deterrence capability dan kesiapan operasional dan daya tahan jangka panjang gitu. Tapi di sisi lain
saya melihatnya akuntabilitas publik juga harus menjadi pondasi utama, karena pertahanan yang dibiayai oleh uang rakyat gitu ya. Itu harus dipertanggungjawabkan tentunya ya. Dan negara demokrasi yang kuat adalah negara yang mampu membangun kekuatan militernya secara profesional modern begitu, tapi tetap dengan transparan dan bertanggung jawab kepada publik. Jadi Ibu lihat sudah fit ya, sudah ideal. Menurut saya menuju ke arah ideal. Menuju ke arah ideal. Gitu. Iya. Okay. Sedang berprogres terus ke arah yang lebih baik. Oke. Bu, bagaimana Ibu melihat postur pertahanan kita dalam 5 tahun ke depan? Saya optimis ya Mas ya. Militer kita akan semakin kuat gitu ya. Apalagi tahapan-tahapannya kita sudah melihat progresnya itu gitu ya Mas. Dengan adanya modernisasi alutsista gitu ya. Kemudian juga dukungan anggaran yang sekarang sebelumnya itu tidak terlalu difokuskan, sekarang juga sudah naik significantly gitu ya. Dan kemudian juga sekarang tinggal bagaimana penguatan SDM dan transfer teknologi itu juga bisa berlangsung. Jadi saya meyakini bahwa ke depan ini militer kita dan pertahanan kita akan semakin kuat. Tidak hanya pada matra-matra tertentu. Kita tahu sekarang ini perangnya sudah perang modern, bukan perang konvensional lagi. Udara itu sekarang perangnya di udara ya. Jadi mau menyerang sesuatu itu ya, objeknya itu sekarang dari udara tanpa harus ada perang darat lagi ya? Ada prajuritnya lagi gitu dengan teknologi yang canggih. Dan kita sudah harus berjalan ke arah itu sekarang untuk menjaga kedaulatan negara. Dari gitu. banyak ancaman yang dari semakin banyak kompleks. Ancaman yang potensinya semakin kompleks gitu. Nah Bu, kalau cyber warfare itu sendiri menjadi prioritas nggak dari pembahasan? Iya, jadi kita ini sekarang matranya itu Mas, media perang kita tuh tidak hanya darat, udara, laut, tapi juga cyber. Cyber dan perang informasi. Nah, perang narasi jadi gitu ya Bu? Perang narasi, informasi itu juga menjadi salah satu. Jadi cyber ini adalah satu yang harus kita bangun terus gitu ya, dari aspek teknologi dan kedaulatannya gitu. Jadi inilah yang kami dorong terus pada pemerintah agar membuat apalagi sekarang akan disusun undang-undang ketahanan dan kedaulatan cyber. Ya, betul. Ini sedang berlangsung di masa sidang ini, dan tentunya ini sangat baik ya Mas ya, karena memang kondisi kekiniannya seperti itu, tuntutan perkembangan zamannya seperti itu. Jadi PR-nya banyak ya. Tadi tidak hanya 3 media saja, tapi cyber ini. Iya. Dan satu lagi intelijen Mas. Itu jadi prioritas juga di Komisi 1 ya. Berarti ini cyber ini memang jadi concern sekali di Komisi 1 untuk menghalau ancaman ini kan sudah mulai bergeser ya Bu. Jadi itu Mas. Jadi PR-nya banyak sekali. Tadi tidak hanya kita modernisasi, tapi juga bagaimana menghadapi ancaman cyber gitu ya. Dan perang narasi, kemudian juga dan lain-lain gitu Mas. Berarti artinya Bu, apakah dia dengan adanya potensi ancaman seperti cyber ini, tadi Bu bilang harus ditambah toolsnya yang lebih canggih lagi, apakah ada kemungkinan nanti di tahun ke depan anggaran pertahanan itu naik? Mungkin saja. Mungkin saja. Jadi kita lihat dulu. Ini kan kita akan pembahasan anggaran ya, mid-year pembahasan anggaran. Jadi tadi kita lihat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, skala prioritas yang mana dulu yang bisa kita prioritaskan, yang bisa kita utamakan begitu. Lalu kalau kondisi perekonomian membaik, itu tidak menutup kemungkinan akan kita tambah, karena memang kita sudah sangat jauh tertinggal begitu Mas. Mengejar ketinggalan itu kan kita juga harus ada dukungan anggaran gitu Mas. Tetapi juga tentunya program pemerintah lain juga harus berjalan seimbang. Sustainability pembangunan tetap harus ada sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Pembangunan di bidang pendidikan harus berjalan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial lainnya. Bu, pertanyaan terakhir nih dari saya, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ke pemerintah, insight-nya terhadap perkembangan TNI kita saat ini? Ya, di tengah kompleksitas dinamika geopolitik yang ada, tentu saja
yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah dengan perencanaan ya roadmap pertahanan yang sudah dibuat itu harus implementatif dan juga tentunya harus dikomunikasikan juga part yang harus dikomunikasikan kepada publik supaya juga tidak publik juga mengetahui apa sih yang akan dikerjakan pemerintah ke depan untuk dalam isu pertahanan keamanan ini begitu ya. Sehingga juga menjadi awareness juga di masyarakat bahwa ke depan ini tantangan yang kita akan hadapi seperti ini. Untuk itu kenapa pemerintah memperkuat di bidang ini seperti itu di bidang pertahanan keamanan gitu ya. Kenapa harus ada undang-undang ketahanan cyber seperti itu misalnya. Itu harus dikomunikasikan kepada masyarakat supaya hal-hal yang harusnya masyarakat tahu begitu ya itu lebih jelas, jadi tidak menduga-duga sehingga disinformasi kemudian juga multitafsir itu tidak terjadi di masyarakat dan didukung penuh oleh masyarakat jika message-nya itu sampai gitu. Iya. Bu Amelia, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Bu Amelia, terima kasih banyak diundang. sudah hadir. Dari perbincangan ini, kita melihat bahwa anggaran pertahanan bukan hanya soal besar dan kecilnya, tetapi soal bagaimana dikelola dengan tepat, transparan, dan berdampak nyata bagi keamanan negara. Terima kasih Bu Amelia atas diskusinya. Demikian episode kali ini, saya Nur Hidayat Nasution pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan dan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bye-bye.